Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyiral ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah al-yawma insyaallah taala sanabda'u dauratana fi bahthil kitab muqaddimah fi ilmil qiraat. Kita akan mulai mengawali pelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang muqaddimah fil ulumil muqaddimatun fi ilmil qiraat, pengantar ilmu qiraat. Taib. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasannya kitab ini atau diktat ini adalah murni diambil dari, ya, pembahasannya diambil dari nazam ataupun bait-bait syair, ya, dari matan Manzumah Zamzamiyah karya Abdul Aziz bin Ali Az-Zamzami pada kalung pembahasan kedua, ya, yakni tentang ma yarji'u ila sanad, apa-apa yang kembali kepada sanad, dan juga kalung pembahasan yang ketiga tentang ma yarji'u ilal ada, apa-apa yang kembali kepada ada. Kemudian untuk prakteknya nanti di bacaan jamak qiraat asyar sugra itu diambil dari Mushaf Nurul Islam karya Asy-Syaikh Faik bin Abdullah Al-Basri. Taib. Jadi secara umum, ya, sebelum kita masuk ke pembahasan, bahwasanya daurah kita ini adalah tentang pengantar ilmu qiraat, ya. Pengantar ilmu qiraat. Nanti akan kita terangkan, ya, secara rinci apa itu yang dimaksud dengan ilmu qiraat. Taib, barakallahu fik. Kita langsung saja persingkat waktu. Di kalung pembahasan yang kedua di dalam Manzumah Zamzamiyah disebutkan tentang, ya, ma yarji'u ila sanad, apa-apa yang kembali kepada sanad, ya. Taib. Kita baca dulu bait syairnya pelan-pelan. Qala al-muallifu, penulis mengatakan, was-sab'atul qurra'u ma qad naqalu famutawatirun wa laysa yu'malu bi ghairi fil hukmi ma lam yajri bi ghairi fil hukmi ma lam yajri majrat tafasiri wa illa fadri qaulaini in aradahul marfu'u qaddimhu dzal qawlu huwal masmu'u wathaniyul ahadu wathaniyul ahad wathaniyul ahadu kathalathati tatba'uha qira'atu sahabati wathalithu syadzu alladhi lam yashtahir mimma qarahu at-tabi'una wastutir wa laysa yuqra'u bi ghairil awwali wa sihhatul isnadi syartun yanjali lahu ka syuhratir rijalid dhabti wa faqul lafdhil arabiyyi wal khatti, ya. Ini syair beliau menjelaskan tentang apa-apa yang kembali kepada as-sanad. Beberapa pembahasan yang akan kita bahas adalah yang pertama, apa yang diinginkan dengan sanad, ya. Sanad itu adalah silsilah rawi-rawi yang berakhir pada apa yang dinukil, ya. Jadi sanad itu dimaklumi, ya, dia adalah silsilah rawi, ya, dari si fulan sampai kepada apa yang dinukil dari yang awal.
Ya. Kemudian sanad penukilan Al-Quran itu ada beberapa ya, ada 3. Pertama disebut sanad qiraah. Ada sanad qiraah. Yang kedua disebut dengan sanad riwayah. Ya. Dan yang ketiga ada yang dinamakan sanad thoriq. Ya. Sanad qiraat itu artinya sanad yang berakhir kepada imam ahli qiraah. Yang berakhir kepada imam ahli qiraah. Ya. Yang membaca qiraat tersebut. Di qiraah sab'ah, qiraah yang 7, al-mutawatirah yang mutawatir itu ada 7 ya ahli qiraah yang terkenal. Ya, siapa saja mereka? Dari jalur Syatibiyah, yaitu yang pertama adalah Imam Nafi. Ya. Yang kedua Ibnu Katsir, yang ketiga Abu Amrin, kemudian yang keempat Ibnu Amir, yang kelima adalah Asim, itu imam qiraah yang bacaannya kita pakai ya, banyak dipakai di dunia. Termasuk Indonesia ini menggunakan qiraat Imam Asim. Kemudian yang keenam ada Hamzah dan yang ketujuh ada Al-Kisai. Nah, setiap imam qiraat ini ya, Imam Nafi, Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, Hamzah dan Al-Kisai itu memiliki 2 rawi yang disebut dengan sanad riwayat ya. Misalnya Imam Asim yang terkenal itu memiliki 2 rawi yaitu Hafs dan Syu'bah. Imam Nafi misalnya itu Wars dan Qalun dan seterusnya. Setiap imam qiraat yang kita sebut tadi itu memiliki 2 rawi. Ya. Kedua rawi itu ada yang langsung mengambil ilmu qiraat kepada imam qiraahnya, ada pula yang melalui perantara, ya, perantara 1 atau 2 orang. Taib. Rawi yang langsung mengambil ilmu qiraat kepada imam qari itu seperti misalnya Wars dan Qalun itu langsung mengambil dari Imam Nafi. Ya. Ini riwayat Wars ini banyak dibaca di Aljazair ya, di wilayah Afrika sana. Ya, dan juga selainnya. Ada pun riwayat Qalun itu dibaca di daerah Libya dan juga sekitarnya. Kemudian ada rawi yang langsung mengambil ilmu qiraat kepada kepada qari langsung ya. Kepada qarinya misalkan Hafs dan Syu'bah. Ya, Hafs ini bacaan kita, Hafs an Asim. Ya, dan Syu'bah an Asim juga langsung dari Imam Asim. Tanpa ada perantara rawi yang lainnya. Dan di Indonesia kebanyakannya menggunakan riwayat Hafs an Asim, riwayat Hafs dari Imam Asim. Kemudian rawi yang langsung juga ada misalnya Abul Harith Ad-Duri langsung dari Al-Kisai. Ya. Adapun rawi yang lain mereka ada perantara untuk sampai kepada imam qiraahnya. Ya. Tidak langsung mengambil dari imam qiraah. Kemudian yang ketiga disebutkan tadi, yang pertama ada sanad qiraat, imam qiraahnya, kemudian ada sanad riwayat, yaitu rawinya. Kemudian yang ketiga ada namanya jalur ya, atau torik, sanad torik atau jalur, yaitu sanad yang mengambil kepada salah seorang rawi. Ya. Jadi setiap rawi tadi juga ada jalurnya. Dan yang populer sekarang adalah jalur Syatibiyah. Yang kita pakai kebanyakan adalah jalur Syatibiyah. Ada juga jalur yang lain namanya jalur Thayyibatun Nashr. Ya. Dan Masya Allah ya, jalur-jalur sanad ini jumlahnya banyak. Ya. Sampai-sampai Imam Ibnul Jazari menyebutkan ada ratusan bahkan ribuan ya. Jalur dari ya bacaan Al-Quran ini. Taib. Kemudian disebutkan dalam bait ini definisi dari mutawatir. Ya. Apa yang dinamakan dengan mutawatir? Mutawatir itu adalah apa yang dinukil oleh sekelompok orang yang tidak mungkin berkumpul untuk berdusta. Ya, apa yang dinukil oleh seseorang yang berkumpul yang tidak mungkin berdusta. Nah, yang tidak mungkin berdusta. Ya, kalau ahad, ya itu artinya sanadnya sahih, tetapi tidak sampai ke derajat mutawatir. Ya. Adapun syadz, ya disebutkan juga dalam sini ya. Ahad, kemudian syadz. Adapun syadz itu adalah ya apa yang tidak populer dari qiraat tabi'in karena anehnya atau ada kelemahan dalam
sanadnya. Di bait pertama dikatakan bahwa ya mutawatir itu adalah apa yang dinukil oleh 7 ahli qiraah. Apa yang dinukil oleh 7 ahli qiraah yang telah kita sebut tadi ya. Dari Nafi, Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, Hamzah dan Al-Kisai. Ya. Sehingga tawaturnya itu adalah menuju apa? Menuju kepada qiraatnya. Taib, menuju kepada qiraatnya. Nah, ini definisi dari mutawatir, ahad dan syadz. Kemudian apa yang diinginkan? Nah, sudah ya. Kemudian mengenal apa yang diamalkan dari qiraat. Pembahasan yang ketiga yang bagian C adalah mengenal apa yang diamalkan dari qiraat. Kata penulis bahwasanya qiraat itu tidak diamalkan dengan selainnya, yaitu selain mutawatir. Ya, adapun yang selain mutawatir itu diamalkan kalau memang dia berjalan sesuai dengan ya disebutkan eh, apa namanya? Majrad tafsir. Ya, sesuai dengan majrad tafsir. Ya. Taib. Sesuai dengan majrad tafsir. Jika tidak berjalan dengan majrad tafsir, maka jika bertentangan dengan hadis Nabi yang marfu, maka didahulukan yang marfu. Allah taala a'lam. Taib. Kemudian pembahasan apa namanya? Berikutnya adalah sebagaimana kata penulis di bait yang eh, keempat ya. Al-ahad ya, tentang al-ahad, wasaniyul ahadu katsalasati. Ya, ini disebutkan bahwa sanad yang sifatnya ahad itu adalah di ya qiraah yang 3. Maksudnya adalah ya qiraat pada imam qiraah yang 3. Tadi kan 7. Nafi, Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, Hamzah dan Al-Kisai. Itu 7 qiraat sab'ah. Adapun 3 ahli qiraah lainnya itu menggenapkan menjadi qiraat asyar. Qiraat 10 ya, sering kita dengar, sering kita baca. Itu qiraat 10 ahli qiraah. Maka yang 3 ini yaitu Abu Ja'far, Ya'qub dan Khalaf. Ketiganya adalah ahli qiraat disebut dengan qiraat ahad ya. Sebagaimana kata penulis di bait syair ini ya. Ya ada 3. Nah, ya qiraat ahad sebagaimana ucapan Imam Nawawi. Namun Ibnul Jazari belakangan menyebutkan sebagai mutawatir juga ya yang ketiga ini, yang ketiganya ini. Ya, hanya saja derajatnya masih di bawah qiraat sab'ah. Ya. Qiraat yang 7 tadi yang kita sebutkan. Jadi 7 orang qari yaitu apa namanya? 7 qira tadi itu adalah qiraat sab'ah, itu yang mutawatir. Adapun yang 3 ini adalah ahad, tetapi Ibnu Jazari mengatakan ini termasuk mutawatir juga. Ya, diikutkan juga dalam bait yaitu qiraat sahabat. Ya. Apa namanya? Diikutkan juga dalam bait bahwasanya dia adalah qiraat yang 3 dan dia masuk dalam qiraat asyar. Qiraat yang 10. Baik. Di dalam bait ini juga disebutkan tentang qiraat sahabat. Ya. Qiraat sahabat. Ya. Tatba'uha qira'atu sahabati. Diikutkan juga qiraat sahabat. Namun qiraat sahabat ini tidak masuk dalam qiraat asyar yang 10 ya. Maka asalnya diterima dengan nanti ada ketentuannya. Ya, qiraat sahabat itu ada ketentuannya diterima atau tidaknya. Akan datang penjelasannya di akhir bentuk ini insyaallah. Kemudian pembahasan berikutnya tentang mengenal yang syadz dari qiraat. Ya. Mengenal yang syadz dari qiraat. Tadi kita telah ketahui ya apa makna syadz. Itu apa yang tidak populer dari qiraah tabi'in. Ya. Tidak populer dari qiraat tabi'in. Ada keanehan atau kelemahan di dalam sanadnya. Taib. Qiraat syadz adalah qiraat yang tidak populer dari apa yang dibaca oleh tabi'in. Ya, muridnya para sahabat. Dan ini tidak tertulis dan tidak terhafal dari mereka.
Qiraat syadz itu ada ya, seperti misalnya disebutkan dari bacaan Ibnu Mas'ud dari Abu Darda, wadzakara wal unsa misalnya pada ayat itu dalam bentuk sumpah. Adapun kita membacanya apa? Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Ya. Maka dari sisi qiraat dihitung syadz karena menyelisihi rasam Utsmani. Ya. Menyelisihi rasam Utsmani. Taib. Kita membacanya dengan wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Kalau di Ibnu Mas'ud dari Abu Darda dia membacanya langsung menggunakan wawul qasam. Wadzakara wal unsa. Ya. Karena dia menyelisih rasam Utsmani ya. Ada yang hilang di situ. Wa ma khalaqa. Ya. Tetapi di dalam penafsiran dipakai oleh para ahli tafsir. Jadi kalau kita lihat ayat di surah Al-Lail ini, wawunya ini bisa menjadi wawul qasam. Juga sehingga ma di situ adalah ma masdariyah ya. Kalau kita lihat wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Kalau dibaca Ibnu Mas'ud wadzakara wal untha. Ya. Istilah syadz ini dalam qiraat di itu berbeda dengan syadz dalam hadis ya. Kalau dalam hadis syadz itu menunjukkan lemahnya derajat hadis tersebut dari sudut riwayat. Tapi kalau syadz dalam ilmu qiraat itu sanadnya kuat dari sahabat. Hanya saja menyelisihi 3 syarat keabsahan qiraat. Ya, salah satunya adalah menyelisihi rasam Utsmani. Ya, menyelisihi rasam Utsmani. Baik, barakallahu fiik. Kemudian yang berikutnya yaitu mengenal apa yang dibaca dari qiraat. Mengenal apa yang dibaca dari qiraat. Baik, barakallahu fiik. Di bait yang telah kita baca itu disebutkan bahwa tidak dibaca selain daripada ya yang pertama. Ya, kalau qiraat sab'ah itu tidak ada silang pendapat. Ya. Walaysa yuqra'u bi ghairil awwali. Jadi tidak ada yang dibaca kecuali yang pertama, maksudnya yang ini, yang mutawatir. Ya. Kecuali yang pertama itu yang mutawatir. Itu qiraat sab'ah. Qiraat sab'ah tidak ada silang pendapat. Itu mutawatir ya, dibaca semuanya, syah diamalkan di dalam salat. Dan qiraat salasah yang 3 tadi, ya, Abu Ja'far, Ya'qub dan Khalaf Ya, itu juga diikutkan sama syahnya dengan qiraat sab'ah. Sehingga genap menjadi berapa tadi? Sab'ah dengan salasah berarti asyarah. Ada 10 qiraat. Adapun qiraat syadz yaitu qiraat yang 4 rawi lainnya seperti Ibnu Haisin, ya, Al-Amashi, Hasan Al-Basri dan Al-Yazidi, total ada 4 sehingga dikatakan 4 qiraat 14. Ya, keempat qiraat ini tidak diamalkan dan tidak dibaca sebagaimana qiraat asyar. Ya. Sebagaimana qiraat asyar. Dan yang perlu diingat bahwa qiraat itu dibaca sesuai dengan qiraat yang mencocoki di suatu daerah. Ya, jangan kita membaca qiraat yang tidak dikenal oleh orang-orang awam misalnya di daerah tersebut. Ya, bisa kacau nanti ya. Misalnya kita di Indonesia ini membaca dengan imalah semua misalnya wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu akan aneh nanti kedengarannya untuk orang-orang awam. Adapun kalau yang sholat di belakang kita itu adalah orang-orang yang berilmu yang memang dia juga belajar, maka itu tidak mengapa. Ya. Taib. Kalau kita sholat bersama penuntut ilmu, ya dia memang dikenal dengan guru dalam ilmu qiraat, maka boleh saja. Adapun ketika kita sholat di depan, kita sholat bersama dengan atau mengimami para makmum yang dari kalangan orang awam kebanyakan, maka sebaiknya kita hanya cukupkan dengan qiraat Hafs dan Asim. Qiraat Hafs dari Asim. Taib, barakallahu fiik. Ya, jadi ini ya, qiraat sab'ah, qiraat salasah, kemudian ada qiraat yang 4. Itu yang syadz, itu tidak diamalkan di dalam sholat ya.
Taib, barakallahu fik. Kemudian yang terakhir adalah syarat sahihnya qiraat Al-Qur'an. Di bait selanjutnya dikatakan bahwa sahnya isnad atau sanad itu adalah, ya, yang pertama terkenalnya rawi-rawi yang dzabit. Ya, disebutkan di akhirnya lahu kasyuhratir rijali dzabti. Jadi terkenal rawi-rawi yang dzabit. Dzabit itu artinya kuat, dengan kata lain sanadnya sahih. Ya, sanadnya sahih. Dan yang tidak ada silang pendapat adalah yang qiraat sab'ah tadi, ya. Ya, qiraah Imam Nafi, Ibnu Katsir, ya Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, dan Al-Kisai. Ditambah dengan 3, itu Abu Ja'far, Ya'qub, dan Khalaf. Itu semuanya adalah termasuk ke dalam mutawatir. Ya. Taib, dzabit, ya, yang sahih. Kemudian syarat kedua tentang sahihnya qiraat Al-Qur'an itu adalah mencocoki kaidah bahasa Arab. Ya. Mencocoki kaidah bahasa Arab. Wafaqu lafzil arabi wal khatti. Ya, apa? Wafaqul lafzil arabi. Ini yang kedua, syarat keduanya. Dia mencocoki kaidah bahasa Arab. Dan yang ketiga dikatakan, ya, wal khatti. Maksudnya adalah sesuai dengan rasam Utsmani, khatnya, penulisannya, ya. Sesuai dengan rasam Utsmani. Ya, mushaf Utsmani itu disusun dari masa Abu Bakar As-Siddiq, kemudian diseriusi di masa Umar Ibnul Khattab, dikumpulkan di Hafsah, kemudian di masa Utsman ibn Affan barulah membuat lebih serius lagi. Apa yang ditulis oleh Rasam Utsmani itulah kesepakatan para sahabat radhiyallahu taala anhum, sebab ketika Utsman mengirim mushafnya, maka para sahabat lainnya membakar mushaf-mushaf mereka. Tidak ada lagi yang menyelisihi dari apa yang ditulis oleh, ya, sahabat, yaitu Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhum ajmain. Taib. Ini saja yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini di bait syair yang telah kita baca. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini bisa memberikan manfaat ya untuk kita semua. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kekurangan kita dan memberikan keberkahan untuk kita pada semua ilmu yang kita pelajari. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita pelajari itu sebagai hal yang selalu menambah petunjuk untuk kita semua, keteguhan di atas Islam dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.